Connie, seorang Dewi Agung yang sedang berusaha menyempurnakan ilmunya agar dia bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi. Namun tiba-tiba petir menyambar tubuhnya dan dia terbangun di ranjang sebuah rumah sakit. Bukannya aku lagi ngejalanin ujian pembebasan. Ini ancaman ke-100 kali yang kamu pakai agar gak cerai sama aku. Kamu sangat kejam. Ini surat cerai. Laki-laki di depannya yang bernama Tito tiba-tiba nyerocos tentang beberapa perilaku yang telah dilakukannya. Connie hanya diam dalam kebingungan karena dia tiba-tiba berada di dalam dunia manusia. Sementara dia tidak mempunyai banyak pengetahuan tentang dunia manusia. Bahkan ketika dia diberi cek senilai 20 miliar sebagai kompensasi perceraian, dia merobeknya. Aku kasih kamu 20 miliar. Nggak ada gunanya kamu robek cek ini. Ketika Tito memaksa Connie duduk kembali di ranjang rumah sakit, tanpa sengaja Connie mendorong Tito sampai terjatuh. Connie melihat wajah Tito dan mendapat penglihatan masa depan bahwa Tito akan mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Apa katamu? Tito pun merasa heran karena Connie yang dihadapannya bukanlah Connie yang dia kenal selama ini. Namun sebelum dia banyak bertanya, adiknya yang bernama Astrid dan seorang perempuan yang bernama Valeria datang menghampiri mereka. Tito! Kak! Connie? Ketika melihat Astrid, Connie mendapat pandangan masa depan yang juga tidak kalah mengerikan. Connie hanya berkata dalam hati akan apa yang menimpa Astrid di masa depan. Namun anehnya, Tito dan Astrid bisa mendengar apa yang ada dalam pikiran Connie. Namun tidak dengan Valeria yang tidak mendengar kata hati Connie. Nona Connie nggak ngomong apa-apa? Apa aku dengar suara hatinya Connie? Dia mencoba memberikan semangkok sup untuk Connie. Namun Connie bisa mengetahui akal busuk Valeria dari pandangan masa depannya. Astrid dan Tito terbingung-bingung mendengar dan melihat apa yang diucapkan Connie. Semua bisa benar-benar terbukti. Trik kotor murahan. Ternyata ucapannya memang berbeda. Valeria masih berpura-pura baik kepada Connie. Dia berkata bahwa jika Connie mau bercerai dengan Tito, maka Tito akan memberikan kompensasi 20 miliar yang bisa membuatnya tidak susah seumur hidup. Emangnya 20 miliar itu banyak banget? Hidupmu ke depan akan terjamin. Harapanku terkabul. Mendengar hal itu, Connie yang tidak tahu apa itu cerai, dia pun tidak peduli dan mau menerima 20 miliar itu. Namun, Tito berkata bahwa Connie sudah membuang uang tersebut dengan merobek cek tadi. Uang 20 miliarnya udah kamu robek. Astrid, bawa Valeria buat ngobatin luka bakarnya. Tito merasa ada yang tidak beres dengan ini semua. Dia lalu menunda bercerai dan mengajak Connie pulang. Dia ingin membuktikan bahwa yang Connie bicarakan benar-benar terjadi dan dia ingin mengubah nasibnya. Jangan Connie! Connie! Jangan banyak tingkah. Sesampainya di rumah, Tito lalu meninggalkan Connie sendirian dalam kelaparan. Connie lalu berinisiatif keluar mencari makan meskipun dia tidak punya uang. Di sebuah kedai teh, dia melihat orang-orang yang hanya membayar dengan men-scan wajah. Ternyata beli barang cukup nge-scan wajah aja. Connie pun menuju ke kedai tersebut dan memesan berbagai macam minuman. Ketika dia men-scan wajah, namun tentu saja itu tidak bisa menjadi alat pembayaran. Lalu penjaga kedai tersebut mengejar Connie dan menagih pembayaran. Ketika dia mau main tangan, Connie melemparkan jimat petir yang membuat penjaga tersebut hangus tersambar petir. Beruntung Tito datang, dia pun menawarkan untuk mengganti rugi kepada penjaga tersebut sampai senilai 200 juta, lalu Tito mengajaknya kembali ke rumah. Pokoknya minta maaf, kalau enggak dia nggak boleh pergi. Enggak minta maaf.
200 juta. 200 juta? Jangan nyesel ya. Halo, aku akan bawa dia pulang ke rumah. Setibanya di rumah, Astrid, Hendy, Valeria, dan Ibu Tito sedang berkumpul. Ketika masih bersikap kasar kepada Connie yang dianggap biang masalah keluarga, Connie yang bersikap acuh tak acuh justru meramal mereka satu persatu. Setahun lagi, anak sulungmu mati. Putra keduamu dicongkel mata dan ginjalnya. Connie, kamu? Hendy akan dicongkel ginjal dan matanya oleh pacarnya. Bahkan Connie juga berkata bahwa pacar Hendy sebenarnya adalah seorang transgender. Ibunya diramal akan meninggal dengan mengenaskan karena kanker payudara. Meskipun Connie hanya berbicara dalam hati, namun seluruh keluarga grup Sendara tersebut bisa mendengarnya. Kenapa ibu bisa dengar isi hatinya? Apa semua ucapannya itu benar? Kurang lebih begitu. Mereka pun heran kenapa bisa mendengar isi hati Connie. Dan beberapa ucapan hati Connie telah terbukti terjadi. Valeria menawarkan teh kepada Connie. Namun Connie telah mengetahui bahwa teh tersebut diberi obat perangsang agar Connie nantinya lepas kendali. Teh itu pun akhirnya dipaksa dimasukkan ke dalam mulut Valeria. Dia memperingatkan sebelum semua semakin buruk, lebih baik Valeria pergi dari rumah itu. Itu memang teh, minum aja sendiri. Dasar ceroboh. Hei, kenapa masih di sini? Tito, aku pamit dulu. Di luar, Valeria menelpon rekannya. Dia meminta agar Valeria segera ke kantor Tito untuk mencuri proposal tender perusahaan grup Sendara. Curi proposal itu dari kantornya. Sepeninggal Valeria, ayah dan kakak Tito datang menemui mereka. Connie melihat aura yang sangat baik pada diri kakak Tito. Hal berbeda Connie lihat di aura ayahnya Tito. Kamu mau ngambil saham itu buat dikasih ke anak harammu kan? Anak haram? Jelaskan padaku, katakan! Connie berkata dalam hati tentang anak haram ayah Tito. Mendengar hal itu, Ibu Tito sangat marah. Dan seluruh keluarga Tito yang mendengar kata hati Connie hanya bisa diam dan terkejut. Setelah itu Tito menemui kakeknya. Kakak bilang kepada Tito bahwa Connie bisa merubah nasib buruk yang dulu sudah diramalkan tentang keluarganya. Kamu orang yang diutus Viko. Di dalam kantor Tito, Valeria dibantu anak buahnya berusaha mencuri proposal tender grup Sendara. Namun di luar dugaan, obat perangsang yang tadi dipaksa diminum Valeria mulai beraksi. Nona Valeria. Obat berangsangnya mulai bereaksi. Sementara itu Tito menemui Connie dan minta untuk diramal. Connie berkata bahwa saat ini Valeria sedang berusaha mencuri proposal tender dan berselingkuh di kantornya. Dan untuk membuktikan kebenaran ramalan Connie, mereka pun segera ke kantor. Di depan kantor, Connie secara tidak sengaja menunjukkan kekuatannya ketika hampir saja sebuah mobil menabrak mereka. Tito, kakak! Katanya mau mergokin orang. Ayo. Seperti ramalan Connie, di dalam kantor, Valeria sedang Berbuat nggak senonoh di kantor sama pria lain. Valeria mencoba memberi penjelasan kepada Tito. Namun dengan semua bukti yang ada, hati Tito tidak goyah dengan rayuan Valeria. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Dia yang maksa aku. Tito, percaya padaku. Kamu bilang dia yang maksa kamu. Siapa yang nyuruh kamu mencurinya? Ayo bilang, siapa dalangnya? Tito, aku... Cepat pergi! Beberapa hari berlalu, Tito dan keluarganya kembali bertemu Valeria dalam acara tender. Valeria masih mencoba merayu Tito. Bahkan dia meminta bantuan Connie. Namun dengan kekuatannya, Connie melihat rencana jahat Valeria. Tito pun berusaha keras melindungi Connie. Jangan jauh-jauh dariku. Seperti dalam penglihatan Connie, ketika berdiri di samping kolam, Valeria mencoba mendorong Connie. Beruntung, Connie bisa menghindar dan justru Valeria sendiri yang terjebur ke dalam kolam. Tito yang menyangka Connie yang terjebur, dia justru malah menceburkan diri ke dalam kolam. Connie! Aku di sini. Ketika Connie dan Astrid berjalan di lobi hotel, mereka melihat pacar Astrid sedang berduaan bersama selingkuhannya.
Ketika kepergok, Rian justru akan berbuat kasar kepada Astrid. Dengan kekuatannya, Connie menempelkan jimat petir ke kepala Rian. Ketika Tito selesai ganti pakaian, anak buahnya menelpon dan memberitahu bahwa Valeria sedang bersama dalang rencana kejahatan yang akan menghancurkan keluarga Tito. Tito pun berjalan menuju ruangan itu, dan lalu Kak Koni, kakak aku ganti baju lama banget. jadi di dalam ruang lelang, Astrid tampak begitu cemas begitu dia tahu kakaknya yang masih belum juga kelihatan. Padahal kan acaranya udah mau dimulai tuh. Dan Valeria masuk ke ruang lelang dan dia tuh tampak beda dari biasanya. Bahkan dia berani mengolok-olok Astrid. Kenapa? Emangnya keluarga kamu yang ngadain lelang ini? Tapi melalui pandangan masa depannya, Connie melihat bahwa Tito sedang dalam bahaya. Sementara itu, Tito berjalan tertatih di lobi hotel. Dia diikuti anak buah Viko, dan dalam sekejap mata, dia melempar Tito dari atas. Beruntung, Connie dengan sigap terbang lalu menangkap dan menyelamatkan Tito. Ada apa itu? Valeria tiba-tiba berubah lagi dan pura-pura bersikap baik kepada keluarga Tito. Namun, tiba-tiba anak buah Viko mencoba menghadang mereka. Maju! Kalian gak boleh pergi. Sesampainya di depan hotel, Hendy sudah siap dengan mobilnya untuk membawa Tito ke rumah sakit. Namun lagi-lagi Connie melihat bahwa mobil itu sudah dirusak sistemnya agar jika dikendarai, mobil itu mengalami kecelakaan. Mereka pun menggunakan jasa taksi menuju rumah sakit. Valeria tampak kesal begitu melihat rencananya gagal. Sial, mereka berhasil menghindar. Tito mulai tersadar dari pingsannya, namun ketika dia hendak membelai Connie refleks memegang lengan Tito sampai tangannya terkilir. Tiba-tiba Hendy datang dan memberitahu perjuangan Connie ketika menyelamatkan Tito. Tito pun terlihat sangat cemas dengan keadaan Connie. Apa kamu terluka? Tito, syukurlah kamu selamat. Aku khawatir banget. Tiba-tiba Valeria datang dan masih dengan kepura-puraannya. Namun Connie masih bisa melihat masa lalu dan masa depan. Connie melihat rencana Valeria terhadap keluarga Tito. Tito mencecar Valeria tentang laki-laki yang berada di ruang ganti waktu itu. Valeria pun pura-pura marah dan keluar ruangan. Lalu dia menelpon Viko agar memaksa Tito supaya segera menandatangani surat pengalihan saham. Tito mulai ngeraguin aku. Cari cara. Kita nggak bisa diam aja. Supaya si tua bangka itu tanda tangan surat pengalihan sahamnya. Sesampainya di rumah, Ibu Tito terlihat masih menginterogasi ayahnya tentang anak haramnya. Ibu Tito yang melihat kedatangannya bukannya mengkhawatirkan Tito, tapi justru dia malah mendekati Connie dan memberikan kartu kreditnya kepada Connie. Dia meminta agar Connie berpikir tentang anak haram ayah Tito. Mendengar itu semua, emosi Ibu Tito kembali memuncak. Dasar tua bangka. Mau lari? Sayang, tolong jaga harga diriku. Ya bohong. Astaga, Tito yang terlihat mulai suka terhadap Connie mencoba berbagai cara agar bisa selalu dekat dengan Connie. Dengan bermodalkan kartu kredit, dia pun berhasil menjalankan rencananya. Aku boleh masuk? silakan bos. Dan ketika Tito mencoba mencium Connie, tiba-tiba Astrid masuk. Dia memberitahu bahwa Hendy saat ini sedang dalam bahaya. Di ruangannya, Cikita, pacar Hendy yang transgender itu, berusaha membunuh Hendy dengan mengambil mata dan ginjal Hendy. Beruntungnya Connie datang tepat waktu. Dan meskipun Cikita mencoba melawan Connie, namun Connie dengan mudah membuat Cikita terjatuh. Kamu juga mau mati? Masuk neraka! Connie membongkar kebusukan Cikita, bahwa sebenarnya Cikita adalah buronan.
Connie pun membuat Chiquita tak berdaya melawannya. Ketika Tito memuji Connie, tanpa mereka sadari Chiquita bangkit dan mencoba menusuk Connie. Namun Tito menghalangi dan dia menjadi tameng bagi Connie meskipun perutnya sendiri yang menjadi korban. Beruntung Connie langsung menghempaskan tubuh Nikita. Lalu dia pun membawa Tito keluar dengan menggendongnya. Tito yang sedang diobati perutnya terus mendengar kata hati Connie dan hampir saja dia ketahuan bahwa selama ini dia bisa mendengar kata hati Connie. Namun dengan cepat dia mengalihkan pembicaraan sehingga Connie pun masih beranggapan bahwa semuanya berjalan seperti biasa. Kamu suka pria seperti apa? Kamu gak boleh ngungkit soal cerai lagi. Nggak masalah. Aku baru aja dengar hati kamu bilang kalau kamu suka sama aku. Dalam momen tersebut, Tito mengungkapkan bahwa dia tidak ingin Connie mengungkit masalah perceraian lagi. Dia juga bilang bahwa dia masih mencintai Connie. Ketika Tito mau mencium Connie, tiba-tiba ayahnya masuk dan langsung marah-marah. Connie, keluar! Ayah Tito beranggapan bahwa Connie adalah pembawa sial bagi keluarga Tito. Namun Tito terus membela Connie. Ketika ayah Tito marah-marah, ibu Tito datang menjinakkannya. Dasar tua bangka. Ayah, tes DNA aja. Tito menyarankan agar ayahnya tes DNA untuk membuktikan bahwa Viko bukan anak kandungnya. Namun ayahnya tetap bersikeras bahwa Viko adalah anak kandungnya. Ibunya yang sudah tidak tahan dengan sikap ayah Tito pun lalu mengusirnya. Namun di balik itu semua, ternyata ibu Tito mempunyai rencana yang gemilang. Kalau diusir, dia pasti akan nemuin anak haram itu. Orang tua memang berpengalaman. Tiba-tiba HP Tito berdering dan ternyata Valeria berbicara di balik telepon bahwa dia akan memberitahu siapa dalang di balik ini semua asalkan Tito datang menemui dia. Tito pun menuruti kemauan Valeria. Namun tanpa sepengetahuan mereka, Astrid dan Connie mengikutinya. Lagi-lagi dia mengadu domba kamu dan kakakku. Connie melihat dari pandangan ajaibnya, ternyata ini hanya akal-akalan Viko dan Valeria agar dia bisa mencegah Tito menemui ayahnya. Aku mau mendesak si tua bangka itu. Cari cara membantuku menahan Tito. Karena Viko berencana mengulur waktu agar dia bisa memaksa ayahnya untuk menandatangani surat pengalihan saham. Namun Tito memberi kabar mengejutkan bahwa bulan lalu sebenarnya ayahnya sudah mengalihkan semua sahamnya atas nama Tito. Ayahku udah ngalihin semua saham atas namaku. Di ruang kerja ayahnya, Viko berusaha memaksa ayahnya untuk menandatangani surat pengalihan saham. Beruntung Tito dan yang lainnya datang tepat waktu, dan Viko pun kabur melalui jendela dan menemui Valeria. Dia mempunyai rencana yang lebih kejam demi saham grup Sendara berada di tangannya. Asal mereka semua mati, aku bakal jadi pewaris grup Sendara. Di dalam rumah sakit ketika mereka semua pulang dan hanya meninggalkan Hendy untuk menjaga ayahnya, Viko yang berpura-pura menjadi dokter masuk ke dalam ruangan itu. Ketika dia mencoba melepas selang oksigen ayahnya, Hendy datang, namun justru dia yang terkena suntikan beracun dari dokter gadungan itu. Ketika dia mencoba membawa Hendy yang tidak sadarkan diri, dia berpapasan dengan Connie dan Tito. Dia pelakunya. Hendy dalam bahaya. Aku kejar dia. Kamu temui ayahmu. Jangan khawatir, di sini ada Kak Connie. Ketika Astrid dan ibunya pulang, Valeria sudah berada di sana. Dan tanpa mereka duga, Valeria berterus terang tentang semua rencana jahatnya. Bahkan, dia juga berusaha mencekik Astrid dan berusaha membunuhnya. Lalu, dia membawa mereka kepada Viko. Tidak lama setelah itu, Tito dan Connie pulang, dia bertemu Valeria. Dan dari tatapan masa depannya, Connie melihat bahwa Valeria telah berbuat jahat terhadap Astrid dan ibunya. Tiba-tiba HP Tito berdering dan Viko berkata, jika Tito ingin keluarganya selamat, maka dia harus menemuinya. Namun Valeria hanya mengizinkan salah satu dari mereka yang bisa pergi dari tempat itu. Satu orang yang bisa ninggalin tempat itu. Kamu milih yang mana? Jangan khawatir.
Viko! Tito lalu menemui Viko yang telah menyandra keluarganya. Anak buah Viko tanpa ragu menyerang Tito, dan Viko pun tak mau ketinggalan, dia ikut memukuli Viko, lalu menyuntikkan obat pelumpuh tubuh. Berhenti! Beruntungnya Connie datang dengan membawa Valeria, dia mencoba bernegosiasi dengan Viko. Connie mengancam akan melempar Valeria jika dia tidak menuruti kemauan Connie. Tanpa diduga, Viko justru bertindak nekat. Dia mendorong Tito ke dalam jurang. Kalau aku telat selangkah aja, kamu akan... Dan Tito pun memeluk Connie dan berterima kasih telah menyelamatkannya. Kamu penyelamat hidupku.